Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Heldi Tiarasani, NPM 1813303419 dari kelas Ganjil Pendidikan Geografi 2018. Di sini saya akan memberikan penjelasan ringkas dari buku Pemuda dan Pertanian Berkelanjutan, Depensi, Strategi, dan Otonomi Petani, karya Pandaningrum dan Amorisa Wiratsih. Di sini saya akan lampirkan mind mapping saya untuk menjelaskan penjelasan ringkas tersebut. Baiklah, pada bab pertama yaitu pemuda dalam struktur sosial di perdesaan. Terdapat 4 subbab yaitu diskursus pemuda dalam studi sosial, yang kedua pendekatan reproduksi sosial dalam pemuda di desa, yang keempat arena reproduksi sosial pemuda di perdesaan, yang keempat mekanisme arena reproduksi sosial dalam pembentukan pemuda di desa. Pada bab ini, secara ringkas membahas mengenai konsep pemuda dan bagaimana pemuda dibentuk aspirasinya di pertanian dengan menggunakan konsep reproduksi sosial. Kemudian lanjut kepada bab 2, yaitu pemuda di pertanian menggunakan data empiris. Terdapat 4 bab, yaitu yang pertama, angkatan kerja di perdesaan menggunakan pendekatan demografi, yang kedua, migrasi pemuda desa, yang ketiga, pemuda di pertanian, yang keempat, tenaga kerja muda versus lahan pertanian. Pada bab 2 ini, memperlihatkan data empiris makro di Indonesia dengan melihat bagaimana tren tenaga kerja di pertanian dalam kurun waktu 4 dekade. Secara umum, data memperlihatkan bahwa partisipasi pemuda di pertanian semakin menurun. Kemudian pada bab 3, yaitu relasi petani, negara, dan swasta di Indonesia. Terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama, intervensi negara pada pertanian, yang kedua, intervensi swasta pada pertanian, yang ketiga, dampak intervensi negara dan swasta bagi petani. Pada bab 3 ini, memberikan gambaran betapa terpuruknya posisi petani, khususnya petani skala kecil, dan timpangnya relasi di antara ketiga aktor tersebut. Kemudian, pada bab 4, yaitu studi depeasantisasi di Jawa Tengah, terdapat 2 subbab. Yang pertama, fenomena depeasantisasi, yang kedua, kasus depeasantisasi pada pertanian padi di perdesaan. Pada bab 4 ini membahas mengenai depeasantisasi yang terjadi di perdesaan Jawa Tengah. Depeasantisasi dimaknai sebagai keluarnya para pemuda dari dunia pertanian. Terdapat beberapa faktor, diantaranya keterbatasan petani dalam menguasai sumber daya pertanian dan pendapatan dari hasil pertanian yang kurang mencukupi kebutuhan para petani. Kemudian pada bab 5, yaitu pluriactivity di perdesaan. Terdapat 4 subbab, yaitu yang pertama, konsep pluriactivity, yang kedua, pluriactivity di perdesaan Indonesia, yang ketiga, pluriactivity di perdesaan pertanian, yang keempat, pendapatan rumah tangga di desa. Pada bab 5 ini menggambarkan gambaran singkat pembangunan di desa yang menyebabkan pluriactivity menjadi salah satu perubahan karakteristik di desa pertanian. Pluriactivity itu sendiri merupakan keberagaman aktivitas ekonomi di desa. Kemudian pada bab 6, yaitu repeasantisation, usaha pemuda tani mencari otonomi. Terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama, repeasantisation dan kedaulatan pangan, yang kedua, strategi petani untuk mencapai otonomi, yang ketiga, bentuk-bentuk pertanian oleh pemuda. Pada bab 6 ini, memberikan gambaran bahwa masih ada beberapa pemuda yang tetap memilih bekerja dan mengembangkan pertanian. Usaha inilah yang disebut dengan repeasantisation. Dan yang terakhir adalah bab 7, yaitu strategi pertanian untuk pemuda. Terdapat 4 subbab. Yang pertama, konsep pertanian berkelanjutan. Yang kedua, otonomi petani skala kecil. Yang ketiga, permasalahan pertanian dalam mencapai otonomi dan rendahnya ketertarikan pemuda di pertanian. Dan yang keempat adalah strategi pertanian untuk pemuda. Pada bab 7 ini memberikan atau memaparkan strategi pertanian yang dapat menarik para pemuda kembali ke pertanian sehingga tercipta regenerasi petani. Strategi yang ditawarkan dalam bab ini yaitu mempertimbangkan suatu model pertanian, meningkatkan keterampilan pemuda desa untuk melakukan pertanian berkelanjutan. Buku ini diharapkan dapat menjadi angin segar pada studi pemuda dan pertanian di Indonesia. Pemuda tidak sepenuhnya hilang dengan menjauh dari sektor pertanian, namun masih ada sekelompok kecil yang kembali dengan bentuk dan cara bertani yang berbeda. Dari inilah, regenerasi petani dapat dikembangkan dan ditularkan ke pemuda daerah lain.
Baiklah, sekian hasil presentasi singkat saya mengenai mind map yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.